Unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 300% di kantor Bupati Bone diwarnai kericuhan. Peristiwa terjadi saat pengunjuk rasa meminta untuk bertemu dengan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, namun tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa kecewa karena hanya diterima oleh sejumlah kepala dinas saja. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan kalau terjadi miskomunikasi, di mana pendemo meminta semua data, namun penerima aspirasi memberikan sejumlah alasan. Namun kericuhan tidak berlangsung lama karena polisi yang mengawal aksi berhasil menghalau dan menenangkan pengunjuk rasa. Kebijakan Bupati ini itu sangat tidak relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Makanya dari itu kami meminta pemerintah daerah mentransparansikan kajian sosial ekonomi daripada masyarakat. Karena kenapa? Ini adalah implikasi dari relativitas kenaikan pajak. Karena ada perbedaan kenaikan antara kecamatan 1 dan kecamatan 2. Masa pun berharap tuntutan mereka didengar oleh pemerintah Kabupaten Bone dan kenaikan pajak bumi dan bangunan bisa dibatalkan. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan mitra dapur Badan Gizi Nasional dan tim advokasi HMI di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat pengunjuk berupaya masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan yang dijaga puluhan polisi dan Satpol PP. Mereka akhirnya memaksa masuk dengan cara mendobrak dan menendang pintu gerbang. Mereka memprotes kebijakan Badan Gizi Nasional Sulawesi Selatan yang secara sepihak menutup 40 dapur BGN. Padahal mereka telah membangun sarana prasarana yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai dapur makan bergizi gratis. Akibat penutupan ini, 40 vendor mitra dapur BGN mengaku rugi. Seakan-akan kami tidak dihiraukan oleh Badan Gizi Nasional. Karena persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional kami sudah penuhi, mulai dari kendaraan, gedung, dan peralatan-peralatan dapur lainnya. Tapi malah kami dapur, ada beberapa teman-teman pemilik dapur itu ditolak. Tuntutan dari persoalan ini adalah bagaimana kemudian secara ini mengevaluasi BKN dan tentunya juga tidak ada pihak yang kemudian dirugikan sama sekali. Kericuhan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, menemui pengunjuk rasa. Ia pun berjanji akan mengundang para mitra dapur MBG dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Pemprov. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi seorang pria saat meloncat dari atap ke atap rumah warga untuk menghindari tangkapan warga yang sudah mengepungnya di kota Sukabumi, Jawa Barat. Namun tak berselang lama, pria tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian dan Babinsa. Sebelumnya warga sempat melihat pria tersebut mondar-mandir di sekitar lokasi hingga akhirnya berada di atap rumah. Untuk menghindari massa yang sudah kesal, pemuda yang diketahui berinisial AAJ ini dibawa petugas ke unit Reskrim Polsek Cikole untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Manggil buat yang punya rumah minjem kunci kan, katanya nungguin belum datang, ya orang-orang udah pada ngumpul, terus aparat datang, udah datang, dia naik lagi ke sini nih, jalan terus kepleset di bawah, jatuh ke bawah. Sebelum diketahui motif pelaku naik ke atap rumah warga karena tidak dilaporkan adanya kehilangan dari rumah tersebut. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Cikole. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Rekaman CCTV, aksi perampokan di sebuah minimarket di Jalan Villa Tangerang Raya Priok, Kota Tangerang saat siang hari. Dua pelaku menghampiri sepeda motor korban yang terparkir di depan minimarket. Korban menyadari ulah para pelaku. Korban baru berteriak, salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arahnya dan kabur.
Sejumlah warga yang menyaksikan perampokan tidak berani mengejar karena pelaku sempat menembakkan senjata apinya ke atas. Motor dibawa, itu si pistol masih di tangan dia. Nah, itu kalau misalnya dikejar, si maling pasti dapet. Soalnya kan udah ke gap awal, nah posisi jarak deket. Nah si bensin pun itu belum diisi dalam arti sedikit untuk bensinnya. Polisi belum bersedia dimintai keterangan terkait aksi perampokan bersenjata di siang bolong. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ibu ke kantor, menghalang kami melaksanakan tugas. Oke? Adu mulut antara polisi dengan petugas eksekusi objek jaminan fidusia terjadi di salah satu gudang pembiayaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat polisi hendak memasang garis polisi terhadap mobil hasil eksekusi, namun diadang oleh sejumlah petugas kantor pembiayaan di dalam gudang. Selain melakukan penyelidikan atas dugaan perampasan mobil debitur, polisi juga tengah melakukan penyelidikan atas dugaan pencurian uang sebesar Rp18.300.000. Uang itu diduga hilang di dalam mobil saat eksekusi paksa terhadap mobil oleh petugas eksekusi objek jaminan fidusia. Berawal dari adanya pelaporan daripada masyarakat yang melaporkan di kami di Polsek Panakukang terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perampasan. Sehingga kami selaku Kanit Reskrim Polsek Panakukang menindaklanjuti laporan. Sementara pihak pembiayaan protes sikap polisi lantaran datang ke gudang pembiayaan tanpa surat perintah penyelidikan dan laporan resmi terkait adanya perampasan mobil. Makanya 2 tahun. Sudah 2 tahun. Pas mau ditarik. Sudah ditarik. Setelah ditarik dia dibawa ke sini dari Polsek Panakukang ingin mengeluarkan unit tersebut. Alasannya? Alasannya karena ada laporan di Polsek Panakukang. Perampasan. Eksekusi paksa terhadap mobil dilakukan oleh petugas eksekusi lantaran debitur menunggak cicilan selama 2 tahun. Tim Buser Klewang, Satreskrim Polresta Padang meringkus 2 pelaku pencuri material perumahan di kawasan Lubuk Benggalung, Padang, Sumatera Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 3 pintu rumah dan 1 kodi seng yang disembunyikan di rumah pelaku. Keduanya diketahui merupakan pelaku lama yang berulang kali beraksi di kawasan Lubuk Benggalung dan salah satu pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara. Berkedok sebagai buruh harian lepas, pelaku beraksi di siang hari, memanfaatkan rumah-rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Target mereka beragam, mulai dari batu bata, tralis, pintu, hingga atap seng. Untuk 2 orang pelaku telah mengambil pintu rumah yang ada di perumahan tersebut berupa 3 buah pintu ditambah seng. Seng ada setengah kodi yang diambil oleh pelaku sendiri. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.